got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NIM C1B025055 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pembagian ini dilakukan berdasarkan ruang lingkup analisis dalam mempelajari aktivitas ekonomi. Meskipun keduanya saling berkaitan, ekonomi mikro dan makro memiliki fokus, objek kajian, serta tujuan yang berbeda. Sebelum kita dapat mengetahui perbedaan antara ekonomi mikro dan makro, saya akan menjelaskan pengertian ekonomi mikro dan makro, dimulai dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu atau unit ekonomi kecil dalam kegiatan ekonomi. Unit yang dimaksud meliputi konsumen, produsen, rumah tangga, perusahaan, dan pasar tertentu. Ekonomi mikro bertujuan untuk memahami bagaimana keputusan ekonomi dibuat oleh individu dan perusahaan, serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi harga, jumlah barang yang diproduksi, dan distribusi sumber daya. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi yang pertama, permintaan dan penawaran barang atau jasa, penentuan harga di pasar, teori perilaku konsumen, teori produksi dan biaya, struktur pasar, dan keuntungan dan kerugian perusahaan. Contoh dari ekonomi mikro adalah analisis. Yang pertama, analisis kenaikan harga cabai di pasar tradisional akibat pemasokan berkurang. Contoh kedua, cara sebuah UMKM menentukan harga jual produk agar memperoleh keuntungan. Contoh ketiga, keputusan konsumen untuk mengurangi pembelian barang mewah saat pendapatan menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Fokusnya tidak pada individu atau perusahaan tertentu, melainkan pada kondisi ekonomi suatu negara dan atau wilayah secara umum. Ekonomi makro bertujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena ekonomi berskala besar serta membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi yang pertama, inflasi dan deflasi, yang kedua, pengangguran, yang ketiga, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang keempat, pendapatan nasional, yang kelima, kebijakan fiskal, yang keenam, kebijakan moneter. Contoh ekonomi makro, yang pertama, analisis penyebab meningkatnya inflasi di Indonesia. Contoh kedua, dampak kenaikan suku bunga Bank Indonesia terhadap investasi dari konsumen nasional. Contoh ketiga, pengaruh pandemi terhadap tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan antara ekonomi mikro dan makro dari segi aspek. Yang pertama, dari segi aspek fokus analisis. Ekonomi makro berfokus pada individu dan unit kecil, sedangkan ekonomi makro berfokus pada perekonomian secara keseluruhan. Aspek yang kedua yaitu objek kajian. Ekonomi mikro mengkaji konsumen, produsen, dan pasar, sedangkan ekonomi makro mengkaji tentang negara, pemerintahan, dan bank sentral. Skala dalam ekonomi makro kecil dan spesifik, sedangkan ekonomi makro besar dan target. Tujuan ekonomi mikro, efisiensi,
dan keuntungan, sedangkan ekonomi makro stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, setelah saya menjelaskan penjelasan tadi, dapat kita simpulkan ekonomi mikro dan ekonomi makro merupakan dua cabang ilmu yang saling melengkapi. Ekonomi mikro membantu memahami perilaku individu dan pasar, sedangkan ekonomi makro memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu negara. Pemahaman keduanya sangat penting bagi mahasiswa untuk ekonomi agar mampu menganalisis masalah ekonomi baik dalam skala kecil maupun besar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.